perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat 15, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kata yang saya garis bawahi di ayat 15 adalah kata mendesak. Nah, sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, kisah suci menuturkan kepada kita bahwa masuknya Injil ke Makedonia, provinsi Romawi kuno dengan ibu kotanya Tesalonika, dimulai dengan sebuah visi atau penglihatan misterius di seberang lautan. Ceritanya demikian. Menjelajah negeri Romawi dari barat ke timur untuk memberitakan Injil, Rasul Paulus dan rekan-rekannya mendapati kenyataan pahit. Mereka tidak dapat masuk ke Asia di sebelah barat dan selatan. Mereka juga tidak dapat masuk ke Bitinia di sebelah utara. Jadi utara, barat, selatan tertutup. Ya. Mengapa? Apapun yang terjadi, apapun yang merintangi, itu dipandang oleh penulis Kisah Para Rasul sebagai karya Roh Kudus atau Roh Yesus. Nah, ini menarik. Roh Kudus adalah Roh Yesus. Sebutan Yesus bukan Tuhan, bukan Kristus yang digunakan di sini. Sebutan ini sangat insani dan tentunya memiliki makna teologis tersendiri. Di tengah kegagalan demi kegagalan itu, Yesus, ini sebutan sangat insani ya, ingat ya. Allah yang mendaging itu. Jadi mendagingnya Allah itu yang mau disoroti lewat sebutan insaniah ini. Yesus, Allah yang mendaging itu, bukan saja memimpin, tapi juga menyertai umatnya. Rombongan misi Rasul Paulus. Sama seperti dahulu ia memimpin murid-muridnya berkeliling Palestina dan berbagi suka duka dengan mereka. Demikian pun ia kini memimpin rombongan Paulus menjelajahi negeri Romawi dari barat sampai timur dan berbela rasa dengan mereka. Bersama Yesus, kegagalan bukanlah akhir cerita. Fajar keberhasilan niscaya akan terbit. Ketaatan dan ketekunan adalah segalanya. Itu teologinya. Oh, kalau kita gali terus firman Tuhan, kekayaan-kekayaan itu akan muncul dan menyinari hidup kita. Memampukan kita untuk terus berkarya di tengah segala kegagalan. Karena kita berjalan tidak sendirian, tapi bersama Roh Yesus. Allah yang mendaging itu. Sekali dia mendaging, dia menyertai kita yang dari darah dan daging ini. Sampai selamanya. Bapak Ibu sekalian, tidak dapat masuk ke Asia dan Bitinia. Paulus dan rekan-rekannya tersudut di Troas, provinsi Misia, di tepi laut Aegea, sebelah barat laut Asia Kecil. Mau kemana lagi kalau sudah tersudut? Rasanya sudah mentok di depan lautan nan dalam, di sekeliling melulu penolakan. Inikah ujung perjalanan? Mengapa Yesus memimpin ke titik ini? Rasanya sudah mentok. Ternyata kita melihat sama seperti Tuhan membelah Laut Merah. Alih-alih mentok, di seberang lautan itulah justru pintu Injil terbuka dan jembatan Injil terbentang. Dimulai dengan sebuah visi atau penglihatan misterius. Seperti tertulis di ayat 9 sampai 10, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang laki-laki, ingat ya, laki-laki. Ada seorang laki-laki Makedonia berdiri di situ
dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami, bukan lagi Paulus sendiri ya, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu sekalian, 44 tahun kiprah perkantas di negeri ini juga dimulai dengan sebuah visi atau penglihatan misterius di seberang lautan. Visi yang dikaruniakan Tuhan kira-kira setengah abad yang lalu kepada 3 putra bangsa yang sedang menempuh pendidikan di Australia. Visi untuk membangun pelayanan mahasiswa di Indonesia. Kita tidak pernah tahu persisnya visi yang dilihat oleh ketiga leluhur perkantas itu. Kita tidak akan pernah tahu. Karena mereka yang mengalaminya secara langsung. Melihatnya secara langsung. Yang pasti, visi itu telah menginspirasi dan menggerakkan mereka untuk kembali ke negeri ini dan memulai gerakan pemuritan di dunia kampus. Dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah, dari kota ke kota, lintas provinsi, lintas pulau, sampai akhirnya gerakan pelayanan mahasiswa mencapai puluhan kota di seluruh Indonesia. Saya mencatat ada 14 badan pengurus cabang, betul ya? 14 BPC, 13 badan pengurus perwakilan atau BPP, 20 badan pengurus ranting BPR, dan 30 lebih kota perintisan. Dilayani oleh lebih dari 200 staf penuh waktu. Dibantu oleh ribuan alumni yang terlibat aktif dalam pelayanan. Jadi hari ini, kita bukan sekadar merayakan 44 tahun kiprah perkantas di negeri ini, tapi terutama visi yang menghidupkan dan dihidupi oleh perkantas selama 44 tahun. Itu yang kita rayakan terutama. Visi itu. Visi yang melahirkan pusaran arus pengabdian kepada Tuhan dan sesama yang semakin lama semakin kuat dan menarik menghisap semakin banyak orang ke dalamnya. Saudaraku, saya teringat kepada seorang mahasiswa senior di alma mater saya, Trisakti. Dia memutuskan untuk mengakhiri studinya di jurusan teknik sipil dan mulai menggeluti teologi di seminari. Mengapa? Mengapa dia mau meninggalkan cita-citanya? Karena ia melihat sebuah visi. Katanya, ketika menyaksikan teman-teman mahasiswa saya naik turun tangga kampus, saya tiba-tiba melihat mereka sedang menuju neraka. Seakan berteriak kepada saya, "Tolonglah kami." Sejak itu ia bergumul dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan cita-citanya dan beralih menjadi penginjil. Namun, visi itu ternyata bukan cuma efektif baginya. Visi itu juga menginspirasi dan menggerakkan orang-orang yang bersentuhan dengannya. Termasuk saya yang waktu itu berkesempatan mewawancarainya untuk mengisi rubrik kesaksian di majalah Persekutuan. Dari muda saya suka sekali menulis dan saya mendapat kesempatan mewawancarainya. Visi itu turut menjadi wacana yang secara diam-diam mendekatkan saya pada pelayanan perkantas. Dan selanjutnya mengubah jalan hidup saya 180 derajat. Itu loh misteriusnya visi. Apa sih anehnya kalau orang berkata, saya melihat teman-teman saya naik turun tangga, seolah-olah saya melihat mereka menuju neraka, dan berteriak kepada saya, "Tolonglah kami." Loh, lalu apa sangkut pautnya dengan saya? Tapi itulah misteriusnya visi. Visi itu sekali tercetus, dia menghisap orang-orang sekelilingnya. Visi, saudaraku, lebih dari sekadar ibarat pelang penunjuk arah. Visi, lebih dari sekadar kata-kata atau rumusan. Alumni yang dewasa dan menjadi berkat dalam keluarga, gereja, bangsa dan negara, serta dunia.
Kata-kata, saudaraku, seluhur apapun tidak dapat membangkitkan sebuah gerakan seperti perkantas. Rumusan setajam apapun tidak dapat menciptakan pusaran arus pengabdian kepada Tuhan dan sesama yang begitu kuat menghisap banyak orang ke dalamnya. Tidak dapat. Visi dapat dan selayaknya dirumuskan dengan kata-kata. Namun kata-kata setajam dan seluhur apapun tidak pernah cukup untuk menjelaskan kedalaman dan keagungan visi Tuhan. Visi selalu sampai kapanpun juga melampaui semua rumusannya. Visi itu misterius dan disitulah justru letak kekuatan visi pada sifat misteriusnya. Hari ini kita merayakan misteriusnya visi yang melahirkan gerakan pemuritan melalui perkantas. Bukankah visi yang dilihat Paulus di seberang lautan itu bersifat misterius? Coba, begitu tercetus, ia menghisap orang-orang yang bersentuhan dengannya. Bukan cuma Paulus yang melihatnya secara langsung, tapi juga orang-orang di sekelilingnya. Dan itulah yang ditunjukkan secara sastrawi, secara jenius literer, oleh penulis Kisah Para Rasul, oleh peralihan kata ganti, mulai ayat 10. Dari kata ganti, orang ketiga jamak mereka, Paulus dan rombongannya, menjadi kata ganti orang pertama jamak kami, di ayat 10 dan seterusnya. Ada yang berpendapat bahwa peralihan itu menandakan mulai bergabungnya penulis atau Lukas ke dalam rombongan Paulus. Yang lain berpendapat bahwa peralihan itu menunjukkan penggabungan dua cerita dari dua sumber yang berbeda. Sumber yang pertama menggunakan kata ganti mereka, sumber yang lain menggunakan kata ganti kami, lalu dipadukan. Maka muncul mereka dan kami bergantian. Yang lain lagi berpendapat bahwa peralihan itu adalah sekadar teknik bernarasi. Mana yang benar sampai hari ini tidak ada kata sepakat. Namun bagi saya, peralihan itu bermakna teologis. Lebih daripada penggabungan dua cerita dari dua sumber yang berbeda. Lebih daripada bergabungnya Lukas ke dalam kisah ini. Dan lebih daripada sekadar teknik bertutur. Yang ingin disuarakan oleh kisah suci ini adalah bahwa visi itu kiprah Allah yang misterius, yang menghisap orang-orang yang bersentuhan dengannya, menjadikan mereka yang tadinya hanya penonton menjadi pemain. Mereka tadinya melihat, oh mereka, sekarang mereka bergabung, kami. Yang tadinya penonton kini menjadi pemain. Yang tadinya hanya mengekor, ikut-ikutan, kini menjadi mitra yang sepadan. Yang tadinya melulu dipimpin, disuruh ini itu, sekarang menjadi ikut memimpin, berinisiatif, turut berpikir, turut berkreasi, turut berinovasi. Intinya, visi itu memadukan hati kita, pikiran kita, dan gerak langkah kita. Maka itulah titik dimulainya sebuah gerakan. Visi itu misterius. Visi itu merubah mereka menjadi kami. Visi itu merubah perkantas menjadi gue banget. Perkantas adalah saya. Itu kekuatan visi. Kembali kepada visi yang dilihat oleh Paulus di seberang lautan. Visi itu sungguh misterius. Perhatikan. Ada seorang laki-laki Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pertanyaannya, bagaimana Rasul dapat mengetahui bahwa sosok yang muncul dalam penglihatan itu adalah seorang Makedonia? Makedon artinya adalah penduduk Makedonia.
Bisa jadi dari pakaiannya, atau dari bahasanya, atau dari logat bicaranya, atau dari posisinya. Pertanyaannya, apakah sebelumnya Rasul pernah ke Makedonia dan sedikit banyak mengetahui kehidupan sosial budaya di sana? Dari tuturan selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, kelihatannya itulah kali pertama Paulus menjejakkan dan melangkahkan kakinya di sana. Jadi misterius bukan kalau sampai Paulus berkata itu orang Makedonia. Visi tidak dapat serta-merta dijelaskan dengan kata-kata. Perhatikan terus visi yang dilihat Paulus di seberang lautan. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pertanyaannya, tolong apa? Persoalan apa yang sedang mereka hadapi? Tentu saja mereka membutuhkan Injil demi keselamatan mereka. Namun Injil bukan cuma perihal surga dan neraka, melainkan terutama kehidupan di muka bumi ini, di sini dan kini. Injil punya daya transformatif. Dan itu yang perlu disampaikan kepada seisi dunia ini. Karena itu, Injil perlu disampaikan secara kontekstual, kena-mengena dengan situasi dan kondisi mereka. Apa saja situasi dan kondisi penduduk Makedonia yang perlu diterangi dan diperbarui oleh Injil. Semua itu terkandung dalam visi yang dilihat Paulus di seberang lautan, namun tidak dapat serta-merta diterjemahkan dan dituangkan ke dalam kata-kata, apalagi dirumuskan, setajam dan seluhur apapun. Misterius sekali. Visi ini begitu dalam, begitu kaya, dan menuntut kami, bukan hanya 1-2 orang, untuk menerjemahkannya, memaknainya, mengkontekstualisasikannya. Dan yang perlu dilakukan oleh perkantas terus-menerus terhadap visi misterius. Kurang lebih setengah abad yang lalu. Perhatikan terus visi yang dilihat Paulus di seberang lautan. Dalamnya laut Aegea yang memisahkan Makedonia dengan Troas, menggambarkan dan menuansakan kedalaman dan misteriusnya visi yang dilihat Paulus. Ada seorang laki-laki Makedonia berdiri di situ dan berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Perhatikan bahwa sosok dalam visi itu jelas laki-laki. Karena kata Yunani yang dipakai untuk